Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang bunda semua? Semoga Ananda dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, tetap semangat dan bahagia tentu saja. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang Ananda peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat tentu saja, ilmu yang berkah, dan Ananda semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memahami setiap materi yang Bunda sampaikan. Baiklah, Ananda Bunda sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia serta cara mencegahnya. Materi ini merupakan bagian terakhir dari KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tujuan pembelajaran kita adalah bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, Ananda dapat mengidentifikasi gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Serta yang kedua, Ananda dapat menjelaskan cara mencegah gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia dikelompokkan kepada 3 bagian. Yang pertama adalah gangguan atau kelainan pada rangka atau tulang. Yang kedua, gangguan atau kelainan pada otot. Yang ketiga, gangguan atau kelainan pada sendi. Gangguan atau kelainan pada rangka atau tulang, yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Siapakah di antara Ananda Bunda yang pernah mengalami patah tulang? Ya, patah tulang dapat terjadi karena kecelakaan yang menyebabkan terjadinya benturan keras terhadap tulang sehingga tulang mengalami patah. Fraktura dikelompokkan kepada 2, yakni fraktura sederhana atau tertutup, yaitu patah tulang yang tidak merobek otot. Yang kedua, fraktura kompleks atau terbuka, yaitu patah tulang yang merobek otot. Yang kedua, disebut dengan fisura atau retak tulang. Silakan Ananda perhatikan gambar yang A ini. Ini adalah patah tulang tertutup. Yang ini, yang B adalah patah tulang terbuka. Ini adalah retak pada tulang atau fisura. Kemudian gangguan atau kelainan pada rangka atau tulang yang ketiga adalah gangguan pada tulang belakang. Ini adalah tulang belakang yang normal. Nah, ini adalah tulang belakang yang mengalami skoliosis, yakni jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke samping atau menyerupai huruf S. Yang kedua adalah kifosis, yakni jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke belakang. Nih, perhatikan gambar C. Dan ini gambar D adalah lordosis, yakni jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Ini seperti ini. Nah, kalau kifosis ini sering kita sebut juga dengan bungkuk. Ya, baik. Sayang Bunda, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah rakitis. Rakitis ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D pada masa pertumbuhan tulang. Ya, masa pertumbuhan tulang, baik pada masa di dalam kandungan ataupun masa bayi dan anak-anak. Akibatnya, tulang tidak tumbuh dengan baik, seperti tulang tengkorak menjadi tidak simetris atau tidak sama, tulang ubun-ubun menjadi terlambat menutup, kemudian tulang kaki melengkung dan membentuk huruf O atau X. Silakan Ananda cermati gambar ini. Ini adalah yang membentuk X. Yang ini adalah yang membentuk O. Nah, dan yang di tengah ada tulang kaki yang normal. Bagaimana cara mencegahnya? Yakni dengan mengkonsumsi vitamin D yang cukup
dan cukup mendapatkan sinar matahari. Sinar ultraviolet dalam sinar matahari dapat membantu proses pembentukan vitamin D di dalam tubuh, yaitu mengubah provitamin D menjadi vitamin D, sehingga mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya adalah osteoporosis atau tulang keropos. Biasanya, osteoporosis atau tulang keropos ini dialami oleh orang dewasa yang telah berumur di atas 30 tahun. Pada orang yang mengalami osteoporosis, itu kepadatan tulangnya menjadi hilang dan timbul rongga-rongga di dalam tulangnya dan mengalami pengeroposan. Apa yang menyebabkannya? Ini adalah karena kekurangan mineral. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Adakah cara mencegahnya? Ya, dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium, ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Dalam rangka menghindari osteoporosis, kita juga sangat disarankan untuk minum susu yang mengandung kalsium yang tinggi dan mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya, yang keenam adalah TBC tulang. TBC tidak hanya dialami oleh paru-paru, tetapi juga dapat dialami oleh tulang. TBC tulang ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Akibatnya, tulang menjadi lemah dan bernanah serta menimbulkan sakit yang luar biasa. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya? Yakni dapat membersihkan tempat tinggal secara teratur, menjaganya agar tidak lembab dan cukup mendapatkan sinar matahari. Ventilasi udara juga perlu diperhatikan sebaik mungkin. Penderita TBC tulang harus dirawat di rumah sakit secara intensif, diobati dan diberi makanan bergizi. Selanjutnya, gangguan atau kelainan pada rangka atau tulang. Ini dikenal dengan kanker tulang. Ini adalah gambar tulang yang sudah diserang oleh kanker. Apa gejala awalnya? Yakni timbul benjolan yang muncul pada permukaan tulang, terjadinya peradangan, rasa lelah yang berlebihan, turunnya berat badan, turunnya kemampuan beraktivitas, serta bengkak dan rasa sakit yang terus-menerus pada bagian persendian tulang. Kanker tulang dibagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah kanker tulang primer. Kanker tulang primer saat kanker tersebut muncul dan berkembang langsung di dalam tulang. Sedangkan yang kedua adalah kanker tulang sekunder, yakni kanker yang berasal dari bagian tubuh lain yang menyebar ke tulang-tulang. Yang kedua adalah gangguan atau kelainan pada otot. Atrofi merupakan penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Penyebabnya adalah penyakit poliomyelitis atau yang lebih akrab barangkali di telinga Ananda disebut dengan penyakit polio, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Akibatnya, kerusakan saraf yang mengkoordinasi otot ke anggota gerak bawah. Biasanya, orang yang mengalami polio ini mengakibatkan terjadinya kelumpuhan. Penyakit polio ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio ketika masih bayi dan anak-anak. Selanjutnya, gangguan pada otot dikenal dengan hipertrofi. Hipertrofi merupakan otot yang berkembang menjadi lebih besar dan kuat. Nih, coba Ananda perhatikan gambarnya. Penyebabnya adalah aktivitas otot yang kuat hingga diameter serabut-serabut otot membesar. Ini sering dialami oleh binaragawan. Akibatnya, diameter serabut-serabut otot membesar dan tidak
bisa kembali menjadi normal. Selanjutnya, kelainan atau gangguan pada otot adalah tetanus. Tetanus merupakan otot yang mengalami kekejangan. Penyebabnya adalah luka yang terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Akibatnya, otot secara terus-menerus berkontraksi sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Ini adalah luka yang sudah terinfeksi oleh virus Clostridium. Ini adalah luka yang sudah terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Gangguan pada sendi. Yang pertama adalah terkilir. Terkilir atau yang lebih kita kenal juga disebut dengan keseleo. Siapa di antara Ananda Bunda yang pernah mengalaminya? Ya, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai. Nah, tetapi sendinya tidak bergeser. Sering terjadi terkilir atau keseleo ini juga mengakibatkan terjadinya pembengkakan di lokasi terkilirnya. Yang kedua adalah ankyliosis, yakni suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah menyatu atau kaku. Selanjutnya adalah artritis, yakni peradangan yang terjadi pada sendi yang disertai dengan rasa sakit, pembengkakan, kekakuan, dan keterbatasan bergerak. Biasanya ini disebabkan oleh terjadinya penumpukan purin atau asam urat pada sendi-sendi jari kaki maupun jari tangan. Berikutnya adalah dislokasi, disebabkan bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan gantungnya atau ligamennya itu sobek. Ini terlihat sendinya sudah bergeser. Ananda Bunda sekalian, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan atau kelainan pada sistem gerak kita? Ya, benar. Banyak sekali yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah dengan meningkatkan kandungan kalsium, vitamin D, dan fosfor dalam makanan kita. Misalnya terdapat pada susu, sari kedelai, dan olahan kedelai, telur, ikan, daging ayam, udang, kangkung, brokoli, dan lain-lain. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Baik itu dalam bentuk olahraga ataupun aktivitas fisik lainnya yang tidak olahraga. Yang ketiga adalah berjemur di bawah sinar matahari, terutama di pagi hari. Kita sudah tahu bahwa sinar matahari, terutama matahari pagi, ini berguna untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D sehingga mudah diserap oleh tubuh kita. Yang terakhir adalah menghindari sikap tubuh yang salah, baik pada saat kita duduk, pada saat kita tidur. Harus kita jaga agar selalu bersikap tubuh yang benar. Setelah pembelajaran ini Ananda ikuti, tentunya membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita makin menyadari bahwa amatlah sangat besar dan luar biasa nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga tubuh kita bisa bergerak dengan sempurna. Bagaimana caranya? Ya, kita bersyukur, kita mensyukuri semua pemberian Allah ini dengan menjaganya agar tetap sehat, agar tetap baik, dan menggunakannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat Ananda pahami dengan baik dan tentu saja dapat Ananda terapkan dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.